Perkenalkan, nama saya Dodi. Saya berusia 28 tahun, Pak. Dan saya menikah kemarin itu di umur 26 tahun. 26 tahun. Ya, memang masih sangat muda sekali, Pak, ya. Baru 1 tahun, Pak, baru 1 tahun pernikahan. Ya. Kenapa waktu itu mau menikah, Pak, ya? Karena kita berdua dulu sama-sama udah yakin. Dulu, Pak, ya, kita merasa kita udah sama-sama yakin, kita udah mempunyai komitmen yang cukup waktu itu, yang kita pikir cukup, Pak, waktu itu. Namun pada akhirnya mungkin takdir berkata lain, atau mungkin saya menemukan jodohnya dia, dan ya sudah, akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri pernikahan itu. Karena ekonomi sih, Pak, betul. Saya nggak bisa bohong, karena memang ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam pernikahan. Betul sekali. Dulu sebelum menikah kita sempat cekcok sebentar selama kurang lebih 3 minggu soal biaya pernikahan. Nah, dimana dia ini ingin menikah di gedung, Pak. Ya. Dan saya waktu itu yang baru bekerja, itu belum mempunyai tabungan yang cukup, Pak, kalau untuk menikah di gedung. Kalau untuk menikah di rumah itu saya masih bisa, saya ngadain pesta depan rumah saya masih bisa, Pak. Tapi kalau di gedung saya waktu itu memang belum ada uangnya, Pak. Saya belum ada uangnya. Saya pernah bilang ke dia, bisa kita nikah di gedung, namun nunggu lagi, sabar gitu, nabung lagi. Tapi dari dia juga udah nggak sabaran, Pak. Udah nggak sabaran, dah emang mungkin pengen cepat buru-buru. Jadi kita sempat cekcok selama 3 minggu itu, dan kita damai, kita baikan. Setelah baikan itu kita langsung mutusin buat menikah di depan rumah dia, Pak. Nah, setelah menikah itu, setelah kejadian cekcok itu, dia sebenarnya ada sedikit berbeda, Pak, orangnya. Nah, gimana tadinya tuh orangnya tuh sayang banget sama saya ngerasain, Pak. Dia kayak sayang banget, perhatian sama saya. Nih setelah menikah, setelah cekcok itu, Pak, sebenarnya setelah cekcok itu dia rada kurang perhatian sama saya. Sering pergi keluar sendiri, Pak, sampai malam, sampai jam 10 baru pulang, jam 9 baru pulang. Saya sebagai suaminya kan khawatir, Pak. Namun setiap saya tanya pada istri saya itu, waktu itu dia selalu mengelak, dan dia beralasan setiap kali itu dia capek, dia pengen tidur dan pengen istirahat. Itu aja sih, Pak. Alhamdulillah, Pak, kalau untuk ekonomi sebenarnya bagi saya itu sudah stabil, Pak. Namun kebutuhan istri saya ini yang mungkin saya nggak tahu ya, ini memang yang dia butuhkan atau dia yang mau, Pak. Dia selalu meminta uang kepada saya, padahal saya sudah memberikan setiap bulan, Pak, kepada dia. Namun selalu aja ada di mana dia tuh minta, dan itu tuh yang fantastis banget, Pak. Ya, yang saya nggak bisa dapetin itu dalam sebulan saya bekerja, Pak. Betul, ya. Dan akhirnya di mana itu kita sering cekcok, Pak, gara-gara ekonomi tersebut, Pak. Kita sering cekcok, seminggunya lagi langsung damai, seminggu cekcok lagi gara-gara ekonomi, seminggu damai lagi. Nah, gimana akhirnya saya mutusin buat jodoh, Pak. Jodoh. Dulu sih saya nggak pernah kepikiran untuk bermain judi online gitu, Pak. Namun karena saya stres, saya dorongan dari istri saya yang selalu boros gitu, Pak, sifat boros dia. Saya siap pulang kerja selalu diomelin sama dia, selalu diomelin soal ini kurang gitu. Menurut saya itu bukan kurang, Pak, tapi sikap dia yang terlalu konsumtif.
saya pertama kali main judi online itu memang berhasil Pak. Saya mendapatkan uang kurang lebih sebesar 1,5 juta rupiah. Namun setelah saya bermain untuk kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya, sampai sekarang saya malah terlilit utang banyak. Akibat saya kurang dan saya malah bermain judi online itu, kita malah sering cekcok lah, kita malah sering cekcok dan kita sudah nggak harmonis seperti awal-awal kita pacaran dulu, betul. Dan kita mutusin untuk istri saya mutusin untuk bercerai dengan saya. Saya pun di situ karena memang udah nggak tahan Pak, udah nggak tahan dengan sikap dia. Akhirnya saya mengiyakan perceraian tersebut Pak, betul. Ya. Setelah bercerai itu kita sempat berbeda kota. Dia di Bandung, saya di Jakarta. Kita cukup beda wilayah Pak. Tapi Lebaran tahun kemarin saya sempat berkunjung ke sana. Saya berkunjung ke keluarganya dan alhamdulillah saya masih diterima baik oleh keluarganya dan dengan dianya juga. Tapi saat saya ke sana sudah ada laki-laki baru Pak, yang ternyata itu adalah pasangan dia yang baru. Tadi sudah memiliki hubungan yang baru. Sempat ngobrol Pak kemarin, sempat ngobrol sebentar ya, dan saya meminta maaf atas semua kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Menurut saya udah nggak bisa dipertahankan lagi Pak pernikahan saya itu, karena memang kita sering cekcok, kita udah nggak ada komunikasi yang baik lagi, kita udah hilang komunikasi antara suami dengan istrinya dan kehilangan harmonis kita itu Pak. Untuk sekarang saya ingin fokus untuk bekerja terlebih dahulu Pak. Saya ingin fokus untuk diri saya sendiri, belajar juga ya. Ekonomi memang salah satu menjadi faktor yang paling penting dalam pernikahan, yang dimana sebenarnya tak hanya ekonomi Pak, komunikasi pun itu menjadi faktor yang penting dalam pernikahan. Tidak ada, sudah komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka pernikahan itu pun tidak akan berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak, sama-sama.